Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita cintai Bapak Baharudin Yusuf Habibie dan juga yang sama-sama kita cintai Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya muliakan. Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur pada hari yang istimewa ini, kita dapat menghadiri sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Masih dalam suasana Idul Fitri, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dalam mengemban amanat rakyat selama ini. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pidato kenegaraan kali ini akan dilanjutkan siang nanti dengan pidato pengantar RAPBN tahun anggaran 2015 beserta nota keuangannya. Kedua pidato yang saya sampaikan di depan para wakil rakyat dan wakil daerah hari ini sesungguhnya juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Saudara-saudara, sebentar lagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan dengan penuh sukacita merayakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebuah peristiwa yang amat bersejarah. Melalui proklamasi yang sederhana dan singkat, dari jalan pegangsaan, para pendiri bangsa mengobarkan suatu revolusi kemerdekaan yang menginspirasi bangsa-bangsa lain, melahirkan republik besar di Asia, dan membuka sejarah Indonesia modern. Sepanjang masa, generasi 45 akan dikenang sebagai generasi emas yang mengubah nasib bangsa dengan semangat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan yang luar biasa. Etos inilah yang harus selalu kita dan semua anak cucu kita tauladani bersama. Setelah 69 tahun merdeka, saya yakin para pendiri bangsa akan bersyukur dan bergembira melihat transformasi bangsa Indonesia di abad ke-21 ini. Dari bangsa yang sewaktu merdeka, sebagian penduduknya, saya ulangi, sebagian besar penduduknya buta huruf,
rakyat Indonesia kini memiliki sistem pendidikan yang kuat dan luas, yang mencakup lebih dari 200.000 sekolah, 3 juta guru, dan 50 juta siswa. Dari bangsa yang tadinya terbelakang di Asia, Indonesia telah naik menjadi middle income country, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia, dan bahkan menurut Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar ekonomi dunia jika dihitung dari purchasing power parity. Dari bangsa yang seluruh penduduknya miskin di tahun 1945, Indonesia di abad ke-21 mempunyai kelas menengah terbesar di Asia Tenggara dan salah satu negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia. Dari bangsa yang kerap jatuh bangun diterpa badai politik dan ekonomi, kita telah berhasil mengkonsolidasikan diri menjadi demokrasi ketiga terbesar di dunia. Pendek kata, saudara-saudara, setelah hampir 7 dekade merdeka, Indonesia di abad ke-21 terus tumbuh menjadi bangsa yang semakin bersatu, semakin damai, semakin makmur, dan semakin demokratis. Kita mengatakan semua capaian ini tidak untuk berpuas diri atau menepuk dada. Kita mengatakan ini untuk mengingatkan diri bahwa semua ini berawal dari revolusi 1945 yang dirintis para pendiri republik. Perjalanan kita sebagai bangsa sudah cukup panjang dan terlepas dari berbagai permasalahan yang masih ada, serta segala kekurangan kita, sejarah menunjukkan bahwa perjuangan dan kerja keras bangsa Indonesia selama ini telah mengangkat derajat bangsa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Semua hal yang kita capai sebagai bangsa sebenarnya bukan monopoli siapapun. Semua itu adalah kulminasi gabungan dari sumbangsih dan kerja keras seluruh generasi, dari era Presiden Soekarno, era Presiden Soeharto, era Presiden Habibie, era Presiden Abdurrahman Wahid, era Presiden Megawati Soekarno Putri, hingga era saya saat ini. Insya Allah ke depan akan dilanjutkan di era Presiden Indonesia ke-7 dan presiden-presiden berikutnya. Sebagai bangsa yang menghargai apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, kita jangan sekali-kali menganggap remeh capaian bangsa ini. Kita bisa melihat sendiri penderitaan luar biasa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza sekarang dan banyak negara di Timur Tengah. Tragedi Palestina yang masih berlangsung hingga detik ini mengingatkan bangsa kita betapa mahalnya harga kemerdekaan, persatuan, dan perdamaian. Saudara-saudara, masih segar dalam ingatan saya, 5 tahun lalu, tepat pada tanggal 20 Oktober 2009, saya menyampaikan kebijakan dasar dan program pemerintahan 5 tahun ke depan yang dititik beratkan pada 3 agenda utama, yaitu pembangunan demokrasi, penegakan keadilan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 3 agenda besar ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan justru saling mendukung. Demokrasi tanpa keadilan adalah sesat. Keadilan tanpa kesejahteraan adalah semu. Kesejahteraan tanpa demokrasi adalah timpang. Kita patut bersyukur bahwa sejak bergulirnya reformasi, demokrasi kita terus tumbuh semakin kuat. Sebenarnya, dalam konteks realitas dunia sekarang ini, hal ini merupakan sesuatu yang langka terjadi. Di berbagai belahan dunia, kita melihat berbagai contoh transisi demokrasi yang mengalami stagnasi, menjadi layu, dan bahkan akhirnya runtuh. Dunia juga bertaburan dengan contoh transisi demokrasi yang kerap dirundung konflik, instabilitas, dan kemunduran ekonomi. Jelas, transisi demokrasi adalah suatu proses yang penuh risiko dan tantangan. Alhamdulillah, dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kerja keras kita semua, pembangunan demokrasi kita
berjalan relatif baik. Dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali melakukan pemilu secara teratur dan damai. Dan dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali mengalami pergantian pemerintah secara konstitusional dan damai pula. Generasi kita juga telah mengukir sejarah. Dalam beberapa tahun ini, untuk pertama kalinya, seluruh pemimpin daerah dari gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD telah dipilih langsung oleh rakyat. Ini telah mengubah total budaya dan dinamika politik di Indonesia. Kita bersyukur transformasi besar ini dapat kita capai secara damai, tanpa gejolak politik yang sangat mengganggu. Di tahun 2014 ini, yang banyak disebut sebagai tahun politik, bangsa kita untuk keempat kalinya sejak era reformasi kembali melaksanakan pemilihan umum. Tanggal 9 April, lebih dari 139 juta rakyat Indonesia berbondong-bondong memilih para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga legislatif. Pada tanggal 9 Juli, hampir 135 juta rakyat Indonesia menentukan pilihan pada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan nomor urut 1, Bapak Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Bapak Muhammad Hatta Rajasa, dan pasangan nomor urut 2, Bapak Joko Widodo yang berpasangan dengan Bapak Muhammad Yusuf Kala. Silakan. Ada kesempatan saat ini. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala sebagai calon presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. Saat ini kita masih menunggu proses akhir dari gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo Hatta kepada Mahkamah Konstitusi. Yang penting saudara-saudara, marilah kita semua bekerja sama untuk terus mengawal proses ini agar berlangsung secara konstitusional dan damai, serta selalu mengedepankan kepentingan dan masa depan rakyat Indonesia. Sama seperti sebelumnya, proses pemilu 2014 ini harus benar-benar menyuarakan nurani rakyat dan bukan semata pertarungan elit politik. Saya yakin inilah yang paling diharapkan oleh rakyat kita pada saat ini. Perjalanan bangsa Indonesia kini ditandai oleh politik yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan persatuan nasional yang semakin kokoh. Marilah kita terus jaga modal besar ini agar dapat terus dinikmati oleh generasi penerus. Dalam kehidupan bernegara, satu hal yang perlu terus kita pelihara adalah kualitas demokrasi. Di sini perlu dibedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Sekalipun berbeda, namun keduanya sama pentingnya. Memang, demokrasi prosedural dalam arti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintah dan parlemen tidak otomatis menjamin demokrasi yang berkualitas. Sementara itu, demokrasi yang berkualitas mempunyai banyak dimensi positif. Misalnya, tampilnya wakil-wakil rakyat yang bersih dan memiliki solusi terhadap masalah bangsa. Pemilihan umum yang menampilkan perdebatan yang bermutu dan persaingan yang sehat. Peran pers yang independen, kritis, dan berintegritas. Surutnya praktek money politics dalam pelaksanaan pemilu. Kecerdasan dan kematangan rakyat dalam memilih wakil-wakil mereka. Tumbuhnya demokrasi di atas kearifan lokal yang sudah ratusan tahun mewarnai pertumbuhan rakyat kita, dan terselesaikannya segala perselisihan dalam pemilu secara damai dan konstitusional. Inilah demokrasi yang tengah kita bangun dan matangkan. Indikasi terkuat dari demokrasi yang berkualitas adalah semakin tumbuhnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap sistem demokrasi dan terhadap para pemimpinnya. Semuanya ini jika bisa kita capai, akan menjadikan demokrasi Indonesia lebih
dari sekedar proses penghitungan suara atau transaksi politik.